Kita awali informasi pertama soal bursa Capres-Cawapres. Kali ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu membahas sosok calon wakil presiden untuk Presiden Jokowi. Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan itu berlangsung secara hangat dan akrab di Istana Batu Tulis Bogor pada Selasa malam. Seperti kami kutip dari lamandetik.com, pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2 jam itu membahas sejumlah hal yang strategis, termasuk soal siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Jokowi. Megawati memberikan masukan agar Jokowi memilih calon wakil presiden dengan pertimbangan matang dan terus melakukan kontemplasi agar benar-benar memahami aspirasi rakyat. Ketua Umum PDI Perjuangan menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis Bogor Selasa malam. Salah satu isi pembicaraan kedua tokoh membahas calon wakil presiden pendamping Jokowi pada Pilpres mendatang. Berikut wawancara koresponden kami Rifana Pratiwi dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang turut menemani Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis Bogor. 2 bulan menjelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres, publik masih belum mengetahui siapa yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilu Presiden 2019. Dan tadi malam ada pertemuan tertutup yang digelar antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis Bogor. Dan apa isi pertemuannya dan apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh tersebut, kita akan berbincang dengan Sekjen dari PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto. Halo Mas Hasto, apa kabar? Baik. Ya. Mas, tadi pagi kita dikejutkan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi di Istana Batu Tulis. Kira-kira apa yang bisa disampaikan, apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh ini menjelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres ini? Ya, ini pertemuan rutin yang dilakukan, silaturahim biasa, dan kemudian Ibu secara khusus mengundang Bapak Presiden untuk buka puasa bersama karena Ibu punya menu yang sangat spesial untuk Pak Jokowi yang sangat relevan dengan situasi sekarang, yaitu es merah putih, es kelapa muda merah putih untuk menggelurakan semangat merah putih agar terus-menerus berkobar menjadi dedikasi dari kepemimpinan Pak Jokowi yang banyak menghadapi kritik, tetapi Pak Jokowi terus berjalan kerja dan kerja. Itu sosok pemimpin. Nah, kemudian yang dibicarakan tuh apa aja sih Mas? Kabarnya juga membahas soal calon pendamping atau cawapresnya Pak Jokowi untuk pemilu nanti 2019. Ya, tentu saja sebagai agenda nasional Ibu sangat menaruh perhatian. Demikian pula Pak Presiden terhadap bagaimana pilkada serentak bisa berjalan dengan damai secara demokratis. Bagaimana pileg dan pilpres yang juga merupakan tanggung jawab dari Pak Jokowi dapat berjalan dengan baik, dengan tingkat keamanan yang semakin baik. Kemudian berbagai ancaman terorisme, kemudian juga tidak menutup mata untuk membahas tentang calon wakil presiden. Tetapi Ibu lebih banyak menyampaikan hal-hal yang sifatnya substansial, bahwa segala sesuatunya harus melalui pertimbangan yang mendalam, melalui kontemplasi untuk bangsa dan negara. Kemudian disampaikan pada momentum yang tepat, ini merupakan satu kesatuan kepemimpinan, seperti itu. Ada sosok-sosok mungkin yang sudah di-scanning oleh Ibu Megawati kemudian disampaikan ke Pak Jokowi ataupun kriteria gitu Mas? Detail saya tidak tahu karena saya hanya mengawal, posisi saya sebagai pengawal saya itu melihat dari jauh. Sekali-sekali saya melihat kedua pemimpin tertawa, terbahak-bahak gitu tentang bagaimana mencermati situasional saat ini. Tetapi kadang-kadang juga nampak sangat serius. Nah, ketika sangat serius itu saya yakin juga berbicara tentang sosok yang tepat mendampingi Pak Jokowi. Tapi tentang nama-nama sampai saat ini Ibu Mega belum pernah menyampaikan kepada kami karena beliau terus melakukan scanning, pencermatan secara mendalam mana yang tepat dan nanti akan didialogkan juga dengan para ketua umum partai lain. Ada tim khusus mungkin yang nanti akan dibentuk oleh PDIP dan juga oleh Ibu Mega untuk menjaring cawapresnya Pak Jokowi? Kami tidak punya tim khusus ya, dan Pak Jokowi juga tidak membentuk tim khusus karena ini nanti merupakan ranah para pemimpin untuk saling mendialogkan dan akan terjadi resultante antar berbagai pendapat dari para ketua umum partai. Tetapi yang dilakukan Ibu Ketua Umum adalah terus mempertimbangkan tidak hanya dari aspek track record, kepemimpinan, kepribadian, komitmen bagi bangsa dan negara, tapi juga nilai-nilai keindonesiaannya, spiritualitasnya, dan terus beliau berdoa juga untuk
memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar Pak Jokowi dapat dicari pendamping yang terbaik untuk Indonesia. Kriterianya apa Mas yang paling mendasar yang disampaikan oleh Ibu Megawati untuk menjadi pendamping Pak Jokowi ini seperti apa? Ya keduanya harus mantap lah. Kalau orang Jawa itu harus mantap, pokoknya udah yakin. Sebagai satu kepemimpinan, chemistry-nya sama, kemudian punya pandangan-pandangan ideologis yang sama. Itu yang dicari, kokoh dalam prinsip, tidak mudah goyah, sehingga tetap terus berjuang untuk bangsa dan negara. Apakah harus ada dari background dari parpol atau mungkin tokoh yang dekat dengan kalangan Islam atau seperti apa Mas? Ya kami tidak ada dikotomi itu bahwa pemahaman tentang Islam dan keislaman itu kan sudah melekat dalam diri Pak Jokowi dan juga dalam diri Ibu Mega sekalipun, karena beliau sejak kecil juga sama Bung Karno sering diajak ketemu dengan para kiai, para tokoh-tokoh agama, dan dalam konteks seperti ini kita sudah di luar dikotomi itu, tetapi perhatian aspirasi rakyat betul-betul menjadi pegangan di dalam menentukan siapa yang mendampingi Pak Jokowi. Ini kan 2 bulan menjelang pendaftaran, publik ini masih menunggu siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi. Kira-kira kapan akan diumumkan ataupun diputuskan nih Mas? Ya ini kan kita masih punya agenda pilkada serentak, setiap partai sangat sibuk dengan pilkada serentak. Tentu saja kita kurang jernih kalau kita tergesa-gesa, maka nanti kurang lebih 2 minggu setelah pilkada serentak hal tersebut baru akan dibahas bersama. Yang terakhir, kapan akan ada pertemuan lagi Mas dengan ketua umum partai koalisi pendukung Pak Jokowi untuk memantapkan ini? Ya idealnya pada bulan Juli dan juga awal-awal akhir-akhir Juli itu sudah semakin intens, termasuk bagaimana format kerjasama antar partai politik, karena ini berbeda dan yang lalu. Kerjasama pendukung Pak Jokowi nanti harus dilihat juga dengan agenda-agenda nasional. Misalnya bagaimana penataan sistem politiknya, sistem pemilu, sistem demokrasi kita. Bagaimana dari aspek kebijakan politik anggarannya, kebijakan fiskalnya, itu harus dibahas. Di depan? Iya. Oke. Jadi koalisi harus dibentuk di depan sebelum pendaftaran, jadi tidak bisa ada partai yang tiba-tiba kemudian masuk setelah pendaftaran capres gitu Mas? Iya betul, supaya lebih kokoh. Dan ketika saya bertemu dengan Bapak Erlangga Hartarto saat itu, beliau juga menyatakan yang sama. Karena Golkar ingin dari depan bersama-sama dengan Pak Jokowi, dengan PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan sebagainya, serta P3, nanti berharap juga PKB, maka segala sesuatunya itu harus dibahas di depan, terutama hal-hal yang fundamental dan strategis. Dan ini biasa, ini menunjukkan kematangan di dalam demokrasi yang semakin baik. Oke. Berarti kita tunggu saja sekitar nanti bulan Juli siapa yang akan diputuskan untuk mendampingi Pak Jokowi. Ya bulan Juli kira-kira lebih bicara tentang format pemerintahan ke depan, konfigurasinya seperti apa, agenda-agenda strategisnya, kemudian akhir Juli baru. Tetapi ya semuanya tergantung kepada para pemimpin. Apa yang direncanakan seringkali berubah karena dinamika politik menuntut lain. Oke. Semoga nanti tidak akan ada tarik-menarik di antara elit partai untuk menentukan posisi pendampingnya Pak Jokowi. Kita akan tunggu nanti bersama seperti apa kelanjutannya, masih sangat panjang sekali untuk konstelasi politik mencari pendamping Jokowi pada pemilu presiden 2019. Demikian wawancara saya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Rifana Pratiwi, CNN Indonesia.